tempat yang paling aman di sini ya. Tempat yang paling aman di Madinah dan di Makkah, karena menurut riwayat sebagian ingin masuk ke kota Madinah namun dia terlalu terhalang ya oleh para malaikat yang menjaga. Kita semua terlindung dari fitnah dajjal, amin ya rabbal alamin. Baik sekali ya saudara jamaah. Perjalanan kita akan kita awali dengan berziarah ke Masjid Quba. Sejarah ya, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Itu sebabnya kenapa Presiden Tan Soekarno itu dulu pernah mengajarkan kita salah satu perkataan itu dengan istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu sangat penting. Bahkan kalau satu bangsa, satu negeri dia tidak menghargai sejarahnya, maka mudah akan dipecah belah, dan seperti yang sekarang terjadi di belahan negeri negara-negara Arab ya, mereka dipecah belah ya, para kabilah-kabilah termasuk yang ada di kota Madinah ini ya. Dulu kota Madinah ini dikenal dengan Yathrib seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ebul kemarin. Yathrib artinya kota yang dulu zaman Rasulullah itu di luar Masjid Nabawi ya, atau di samping bersampingan dengan rumah Rasulullah SAW. Begitu mengalami perluasan pada masa Khalifah, kemudian Abu Umar bin Khattab, kemudian juga diperluas lagi pada masa Turki Utsmani dan diperluas lagi sampai saat takbir. Allahu Akbar. Yelnya paling bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. laksanakan sholat sunnah di tempat ini. Mudah-mudahan pahala umrah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW telah kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sekalian kita akan singgah di perkebunan kurma yang umat Islam di seluruh dunia ya. Mudah-mudahan ini menjadi betul-betul isyarat. Jadi kalau kita lihat memang dalam sejarah umat Islam sempat memimpin dunia selama 7 abad namanya, sampai jatuhnya Turki Utsmani ya di tahun 1924. Nah, hadis Rasulullah tadi mengisyaratkan setiap putaran 100 tahun akan terjadi kebangkitan. Kalau kita hitung dari jatuhnya itu pada tahun 2024, maka mudah-mudahan diawali dengan bangkitnya umat Islam di Indonesia ya. Karena biasanya diawali dari arah timur ya. Dan seperti yang disinyalir bahkan para ulama-ulama di Palestina sendiri mengaku bahwasanya mereka banyak mendapat bukti ya, isyarat bahwasanya umat Islam yang akan membebaskan Palestina nanti akan datang dari arah timur. Subhanallah. Subhanallah.
mudah-mudahan ini menjadi saat baik bagi kita umat Islam, di mana umat Islam bisa membebaskan Al-Aqsa dan masa Aqsa. Karena dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, dimanapun bangsa yang bisa menguasai, bangsa manapun yang bisa menguasai Al-Aqsa, maka dialah yang akan menguasai dunia. Ya. Jadi dimanapun, kenapa alasannya? Dulu para nabi Allah, dari Nabi Ibrahim, Nabi Hasan, Nabi Rasulullah SAW, ketika mereka sudah sampai ke Al-Aqsa, barulah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan demi kemenangan. Ya. Rasulullah SAW dulu dalam kondisi terjepit ketika di kota Mekah berdakwah. Ya. Baru kemudian di Isra Mi'rajnya diperjalankan Allah dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan setelah itu Irak ya, di Babilonia dulu namanya, sudah mendapatkan banyak hasil. Baru kemudian ketika dia berhijrah ke Palestina, disitulah dakwah dia bisa berkembang ya. Nah, maka kemudian diikuti oleh kaum-kaum berikutnya, orang-orang Nasrani ya, Bizantium, Romawi dan seterusnya. Mereka cepat bisa mengatasi serangan, di mana kekuatan umat Islam itu kuncinya ada di pasukan pemanah. Jadi setiap kali orang-orang kafir Quraisy ingin mendekat tempat peperangan, maka mereka selalu dihujani oleh panah dari kaum muslimin, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa menembus pasukan kaum muslimin. Namun kan suaminya, kalau suamiku besok akan ada peperangan, yaitu perang Uhud. Rasulullah SAW mengajak kita untuk pergi ke perang Uhud. Akhirnya suaminya terbangun dan merasa menyesal. Ya. Menyesal kenapa? Karena tidak beliau langsung yang mendengar. Saat ini kita telah berada di tengah-tengah medan perperangan Uhud, atau yang lebih dikenal dengan Masyhad Uhud. Disinilah tadi yang saya sampaikan terjadinya peperangan yang cukup dahsyat di tahun ke-3 Hijriah, dengan dikomandoi langsung oleh baginda Rasulullah SAW, ikut menyaksikan tragedi peperangan Uhud ini sendiri. Rasulullah SAW membawa pasukan kurang lebih sekitar 700 orang ya, yang berada di wilayah ini ya, di tempat terjadinya peperangan ini. Sementara sebagian di antara para sahabat diposisikan di bukit Ruman atau bukit para pemanah.
tersisa beberapa orang saja. Akhirnya Khalid bin Walid dengan taktik dan ketikanya putar balik pasukan dan menguasai tempat itu. Akhirnya mereka akan mundur kaum muslimin, dan kaum muslimin bersama Rasulullah yang narik pasukan naik ke atas. Allahumma jazihim ahsanal jaza wa akrim maqamahum warfa darajatihim ma'al ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal 'afiyata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih yang Engkau sampaikan kami ke tempat ini untuk berziarah kepada para syuhada Uhud, orang-orang yang menyaksikan bagaimana dahsyatnya perang Uhud ini ya Allah. Mereka berjuang untuk agama-Mu ya Allah. Mereka berjuang di sisi baginda Rasul, dan kami bersama mereka di yaumil qiyamah bersama para sahabat Nabi dan bersama baginda Rasulullah SAW. Jadikan pula anak-anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah yang akan melanjutkan estafet perjuangan mereka ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang ini kita berfoto bersama sekalian. Setelah kita kembali ke tempat jauh di belakang kita. Melaksanakan sholat dengan menghadap dua arah kiblat. Jadi selama 16 bulan setelah Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis. Di mana posisi kiblatnya? Kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering melihat Palestina itu disimpulkan dengan kubah emas, itulah disebut dengan Baitul Maqdis. Ada Masjidil Aqsa basisnya ada di bawah. Ya. Jadi bahkan salah itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang ada di bawah. Posisinya setelah Baitul Maqdis kalau kita masuk ke Al-Quds. Di bawah. Ya. Jadi kita melaksanakan posisinya ada di sebelah utara, dari sebelah kiri, di sebelah timur dari Masjid Al-Aqsa. Tadi masih dalam Haram Al-Aqsa, masih dalam lingkungan Al-Aqsa. Dan Bapak-Ibu sekalian, selama 16 bulan Rasulullah SAW melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis, ada perasaan Masjidil Haram wahaitu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat inilah yang kemudian menjadi awal kaum muslimin melaksanakan sholat menghadap ke
Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di kota suci Makkah Mukarramah sampai saat ini. Apa hikmah yang terjadi atau hikmah yang dapat kita ambil Bapak Ibu sekalian dari peristiwa tahwil kiblat, perubahan arah kiblat ini? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab buka-buka Pak? Ini masjid yang ada di sebelah barat kita Ustaz ya. Ya kalau sekarang masjidnya sama dulu deh dengan masjid Kuba atau masjid-masjid yang ada di Saudi. Ini adalah parit yang luasnya kurang lebih sekitar 2000 meter persegi ya, 2000 meter persegi ya. 2000 meter kubik maaf, bukan persegi, karena jalan panjang dan luas ya. Dibangun ada dijalur oleh para sahabat yang dalam kondisi sedang berpuasa sampai akhirnya para sahabat ini menghadap para Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah,